Sekarang D, dulu PD. PDD. Iya. Gue udah inisial semuanya. Enggak, susah kali. 1P, 1D ribut kalian berdua di situ. Merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Kalau masih merugikan dia sendiri, mampus aja, nggak peduli. Selamat datang kembali di Belum Tahu, di mana banyak yang hal yang opini atau sesuatu yang kita tidak tahu tentang orang, banyak juga yang sudah tahu. Kali ini kita mungkin banyak yang belum tahu, sudah kedatangan sama Bang Adi dan Bang Sada. Halo. Gitu ya. Enggak ada yang tepuk tangan segede banyak orang. Iya nih, nggak inisiatif. Rame loh. Padahal rame loh. Dipecat aja kalau nggak bisa kerja orang ini. Sekarang ada teknologi. Tepuk tangan kalian, biar meriah. Udah. Sekarang ada teknologi AI, jadi tepuk tangan udah bisa gitu. Itu nanti. Nanti bisa ditambah-tambahin. Ya udah deh, nanti aja nggak usah berisik. Oke, langsung aja take pertama, opini Bang Adi dan Bang Sada mengenai bukber. Bukber udah tiap tahun pasti ada lah ya. Iya. Bukber tuh dari dulu selalu identik dengan pamer pencapaian. Sebenarnya mau dari zaman TikTok, mau zaman Instagram, dari zaman orang tua kita bukber, kayaknya itu udah jadi tempat pencapaian deh. Karena bukber terjadi tiap tahun sekali, dan setiap tahun sekali kan pencapaian orang lain-lain, dan mungkin itu orang pengen nunjukin sesuatu. Ini bisa digeser nggak? Bisa. Aku tadi Enggak. Lu tadi nyaman. Maksudnya aku minggir sini sambil main gitar. Main gitar, boleh. Gitu ya. Lanjut lagi balik. Ya udah. Jadi bukber selalu ada tiap tahunnya, dan itu kenapa jadi ajang pencapaian ya, karena tiap tahun orang kan selalu mencapai beda-beda. Walaupun niatnya mungkin nggak ingin pamer, cuman kan sekarang jadi identik dengan itu. Apalagi sekarang identik apa-apa kalau ke bukber udah pakai lanyard apa biar kelihatan nih. Nah. Ada ya pakai lanyard. Dia kemarin bukber pakai baju perusahaannya dia yang gajinya 3 digit itu. Luar biasa. Nah, tapi kan itu dari dulu terjadi kayak gitu. Tapi baru di tahun ini nih, bukber jadi harus ada kewajiban velocity. Apa jangan-jangan kewajiban velocity itu yang menciptain tuh orang-orang yang nggak punya pencapaian. Makanya dia bikin itu biar teralihkan, biar nggak ditanya sibuk apa. Menurut Bang Sada gitu nggak? Sada dulu. Sebagai peralihan, iya gue setuju. Jadi peralihan. Jadi bisa aja emang si bukber ini kerjaan si orang-orang yang nggak ada pencapaian itu. Tapi si velocity-nya. Tapi jujur ya, gue nggak ngerti kenapa bukber itu harus ya untuk mayoritas ya. Kenapa itu harus jadi ajang mamerin pencapaian gitu loh. Padahal bukber kan ya udah ngumpul aja. Benar. Iya kan? Iya, tapi kan ketika ngumpul itu kan nggak tahu ngomongin apa. Ujung-ujungnya ngomongin pencapaian loh. Iya. Ngomongin apa lagi? Betul. Ngomongin apa lagi? Bisa ngomongin yang lain apa kek. Tapi kamu kan tetap kan, dari mana Sada? Oh, pulang kerja, pulang kantor gitu kan. Pakai lanyard. Kayak kemarin aja aku tanya, dari mana Sada? Itu aja udah gue tutup-tutupin padahal nggak ada. Kalau itu PDL, itu PDH. PDL itu apa? PDH itu apa? Pakaian dinas harian memang. Pakaian dinas. Yang kayak ketaktikal gitu. Aku gini, sengaja. Ketaktikal? Maksudnya gimana ketaktikal? Taktikal. Pakai tentara? Ya, bukan. Seragam seragam perusahaan lah. Kelihatan gitu. banget. Seharusnya kan bisa pakai baju. Kan udah tahu jadwalnya buka puasa bersama. Iya kan bisa ganti. Oke, gue dulu. Gue dari kantor langsung ke situ. Nggak ada waktu buat ganti baju. Kan di parkiran bisa ya? Tapi kan seharusnya bisa bawa baju ganti. Bawa jaket kayak apa kayak. Iya udah gue ngalah. Mungkin, tapi tadi kan Sada bilang itu bukan ajang pencapaian, tapi dia sendiri secara nggak langsung melakukan itu. Secara tidak sadar. Jangan-jangan orang tidak sadar. Berarti gue nggak sengaja. Jangan-jangan kebanyakan orang kayak gitu, tidak sengaja, tiba-tiba aja kayak tapi untuk orang-orang sensitif kayak kami merasa tersaingi juga. Emang gimana tersainginya? Ya contohnya kayak gini. Aduh ya ampun, kan seribet lah, segala ada patung rusa, segala ada apa. Kok jadi kamu yang marah-marah, Bang? Enggak, maksudnya emang itu ngomong standarnya gitu ya? Bukan, kita mau syuting nih ceritanya. Ini apa salahnya digeserkan? Aku NPD loh. Apa apa itu? ADHD loh. Ini digeserkan tapi kan enak. Segala ada kayak gini. Ini memang properti atau apa? Konsep. Oh, jadi kita cerita kayak di gudang. Bedanya nggak ada paket. Kan ada gudang, nggak ada paketnya ditendang-tendang itu. Iyalah, sambil itu ya keren.
Ya kalau apa ya, soalnya kayak gini kan, kadang kan kita nggak enak juga. Maksudnya kalau kita ke kawan satu tongkrong, bukan satu tongkrongan lah, kawan satu SMA lah. Kalau satu SMA pasti kan udah ada yang udah jadi ada bupati apa, DPR apa, polisi apa, segala macam kayak itu. Sedangkan ada teman kita yang SMA mungkin dia itu cuma jual pecel lele gitu. Jadi itu sedangkan bentar. Nah, sedangkan kita itu berangkatnya dari seragam yang sama gitu. Ya itu sebenarnya kalau untuk sebenarnya kan udah 10 tahun berlalu. Kalau kita mah udah biasa aja gitu. Contoh, Sada udah aktor hebat, tiba-tiba dia datang ke lokasi dia pakai desainer, pakai apa segala itu udah biasa. Pakai BWM apa? BWM gitu. Udah biasa. Tapi kalau untuk orang-orang yang belum biasa pasti merasa iri hati Riano Joko Widodo. Kok jadi dibawa-bawa? Jadi gitu, gitu. intinya kalau kata Sada kan itu sebenarnya bukan pamer pencapaian. Kalau kata Bang Ade itu pamer lah. Apa salahnya datang itu pakai baju muslim, pakai baju apa? Iya kan sama ya. Tapi aku setuju sekarang itu kan ada yang pakai baju apa? Baju-baju lucu-lucu. Iya. Lucu-lucu apa? Ya, contohnya temanya hari ini kita adalah cosplay. Dinosaurus gitu-gitu. Babi hutan. Ada dress code gitu ya. Nggak ada yang babi hutan. Kayak nggak ada kostum babi hutan. Dinosaurus ada, macan-macan ada. Babi hutan nggak ada. Gitu. Jadi setuju ya kalau itu sebenarnya pamer pencapaian, makanya Velocity itu adalah sebuah trik dari peralihan. Berarti itu sama-sama setuju kalau si Velocity itu sama-sama peralihan dari si orang-orang yang nggak capai itu apa-apa. Setuju nggak? Enggak sih, karena FOMO aja. Mau orang kan kalau yang suka mendadak kayak gitu kan suka mendadak dangdut. Kalau mendadak itu suka dangdut ya. Suka dangdut gitu. Orang suka yang lagi heboh-heboh kan suka ikut-ikutan kayak jadi gitu. FOMO aja. Jadi yang si ngajakin Velocity belum tentu nggak sukses. Bisa jadi dari yang sukses gitu ngajakin Velocity-nya. Karena bisa aja lagi Velocity, teman dia mamer lah ya. Oh gitu, emang sengaja berarti ya. Tapi kalau Velocity-nya pakai iPhone 15 Pro Max 1 TB Titanium series dong. Titanium series. Itu bisa aja. Emang udah masuk Indonesia 15? 15 udah. 15 ya, 16 ya. Aduh. Ya udah kalau aku sih tetap Samsung. Enggak juga. Pendapat aku tentang Velocity, aku sih tetap itu orang yang nggak dapat pencapaian apa-apa, jadi itu pengalihan. Kalau kamu tetap ini berarti itu nggak jaminan happy. Ya udah, nggak apa-apa. Kita agree to disagree untuk ini berarti ya. Aku tetap setuju kalau itu orang yang nggak berpencapaian aja. Contekannya. Tangan lucu. Tangan. Kenapa mau diramal tahu-tahu? Oh iya. Kenapa? Apa ini? Apa? Aku biasa pakai kiri juga kok. Oke, nextnya kita ngomong lebih serius lagi nih, serius tapi tetap. Ini udah pertanyaan selanjutnya. Udah pertanyaan selanjutnya. Cepet kali, berapa menit sih podcastnya? Cuma 5 menit sebenarnya, udah kelebihan ini. Jadi nanti kepotong sampai bahas ayam tuh udah. Belum ke bahas ayam padahal. Ayo, ada apa lagi? Enggak, ini punya siapa? Coba lihat. Ada kantong abang punya siapa? Coba lihat punya. Oh, punya Awil ini. Awil. Ada. Nah, gitu baunya. Bau peju. Ya lanjut. Oke, lanjut. Nextnya sekarang masalah tentang ini. Apa mau di luar negeri atau di Indonesia? Banyak artis yang udah lagi naik-naiknya bahkan ya, tiba-tiba hilang atau tiba-tiba drop atau tiba-tiba di cancel hanya karena skandal. Bukan hanya karena skandal. Inisialnya? Banyak. Dari ABC sampai Z juga ada. Nah, lu setuju nggak sama skandal-skandal kayak gitu orang di cancel? Kalaupun nggak, orang tuh harus di cancel sampai segimana sih gitu? Apakah sesedikit mungkin skandal itu harus di cancel atau enggak? Ini yang pinter Tergantung skandalnya sih menurut gua. Kalau skandalnya berat, kayak seberat apa deh kalau gitu? ini contoh Hollywood ya. Hollywood aja. Hollywood ya. Si rapper yang inisialnya D, iya. tahu kan? Ya, inisial P apa D? D. Sekarang D, dulu PD. PDD. Iya. Gua udah inisial semuanya. Enggak, susah kali. 1P, 1D ribut kalian berdua di situ. Ya udah PDD. Ya, inisial nggak berpengaruh, kita ngomong di Indonesia, dia jauh juga. Ya udah kan ngomong ini cancel culture. Ini keseluruhan aja nih contoh aja. Oh, cancel culture namanya. Cancel culture. Oh iya. Bukan yang kayak di ojol ya cancel, Pak. Bukan gitu. Bukan kayak di mana di Eropa? Di Eropa kenapa? Bukan cancel culture di mana?
DM. Bantulah. Apa di Apa? Di mana? Ada artis Di yang maksudnya Sukabumi. bukan dia Apa? dia komen jelek aja langsung Korea. itu. Iya. Korea sama Eropa jauh ya. Oh iya Korea. Oh iya. K-pop Pak. Iya, di K-pop. Iya, kalau di K-pop lebih Ya udah lebih sadis gue lagi. pakai contohnya kan tadi Hollywood, PDD, terus kan ya skandal yang sekarang lagi kasus ini kan itu berat banget. Berat banget. Gitu. Yang kita tahu berat lah, nggak tahu seberat apa, nggak tahu setting apa sebenarnya. Ya kalau dari sisi kasusnya sendiri aja, menurut gue itu wajar di cancel. Wajar ya. Wajar. Kalau kasusnya separah itu ya. Kalau separah itu. Kalau kasusnya nyolong gitu. Nyolongnya Emang juga ada nyolong yang- bakso, siapa tahu. emang ada yang lagi nyolong? Siapa tahu ada beli bakso, artis udah papan atas Indonesia beli bakso terus klepto nyolong bisa aja kan? Bisa aja kan? Kalau gitu gimana? Diampunin nggak? Kayaknya sih nggak sampai cancel. Nggak sampai cancel ya? Nggak sampai cancel. Kalau Bang Adi sampai cancel nggak? Kalau ada artis yang klepto lah, artis Indonesia nih misalkan. Klepto contohnya klepto gitu contohnya ya. dan ketahuan dan dia nggak malu gitu. Kalau aku sih karena memang industri ini kan berhubungan sama fansnya dia ya, berhubungan sama orang banyak ya. Jadi ketika dia ditampilkan dengan backgroundnya yang jelek, pasti bakal berpengaruh pasti ke kayak PH, kayak iya, kayak jadi TV, nggak diajak segala job macam. ya. Jadi kayak nggak diajak kayak gitu. Itu pentingnya. Nah, aku pernah ngobrol sama Om Ucus, Mutias Mucus. Ketahu? Panggilannya Ucus udah akrab ya. Udah akrab. Iya. Tahu kan Mutias Mucus? Tahu dong. Kan? Nih, Tahta. Kok tahu? Sinetron Tahta dulu Om Matias Mucus Oh, tuh. iya. Nggak tahu ya? Tahu nggak sinetron Tahta? Enggak. Ya udah lanjut. Nonton sinetron ya zaman Nonton kecilnya. ya. Nah, aku nontonnya Bidadari. Kan nonton nggak sih? Nonton juga bom otomatis. Iya kan Putri Duyung. Putri Duyung. Itu Diana Pungki. Iya tahu Itu ada, kan. iya. Nah, Om Ucus itu pernah bilang kayak gini. Di nyaranin, maksudnya ngasih nasihat, jadi entertain itu, kita kerja di entertainment itu ataupun apapun itu ya, banyak hal ya, penyanyi, aktor, host dan lain-lain. Nah, kamu harus punya kualitas. Oke. Nah, kamu harus punya kualitas dan beda dengan yang lain. Betul. Itu poin pertama. Dan poin yang kedua adalah kamu harus punya attitude yang baik untuk mempertahankan kualitasmu itu tadi. Setuju. Attitude yang baik untuk Nah, tapi kalau kayak gitu, itu sangat valid dua-duanya. Cuman kan ada juga yang kualitasnya bagus banget, attitude jelek banget, tapi masih dipakai tuh. Ada juga yang kayak gitu kan. Nah, kalau kayak gitu gimana? Setuju nggak? Attitude ini kita gini, kalau yang ku cerna sama beliau itu waktu ngobrol, attitude ini bukan tentang contoh nih ya, dia narkoba contoh. Ya. Itu kan attitude dia ke diri dia sendiri. Iya, ini Attitude dia ke kru, attitude orang dia lain. ke tim, attitude dia ke Fine-fine aja. fine aja ke fansnya, fine aja. Iya, Itu nggak iya. masalah kalau menurutku gitu. ada juga loh, tapi yang sukses yang emang attitude ke krunya juga kayak apa, ke fansnya kayak apa, kayak kasar banget atau nggak on time, yang kayak saya maunya ini terus sombong gitu, tapi dia kualitasnya bagus kan, ada juga yang kayak gitu dan sukses aja. Kalau kayak gitu gimana? Karena kualitas Heeh. cuan. Karena kualitas cuan, berarti orang tutup mata aja dong sama attitude yang jelek kayak gitu. Bisa jadi. Menurut gue sih bisa Kayaknya jadi. last option sih kalau kayak Last gitu. option ya, Last kalau option. emang Karena udah- aku banyak ngobrol sama teman-teman senior itu, mereka pada kayak gitu komennya, karena seru loh, maksudnya kayak pemain-pemain senior itu mereka pasti apa ya, attitude-nya itu memang juara. Juara banget ya, Juara itu kelihatan. memang itu betul-betul harus kita teladani di masa-masa kita yang sekarang ini kayak gitu. Jadi pada Aku pikir itu. Nah, jadi pada intinya kalau yang masalah cancel setuju aja selama itu udah terlalu parah ya. Iya. Yang melanggarnya bisa melanggar hukum atau Iya. melanggar orang lain, kayaknya sampai detik itu ya. Merugikan orang lain. Merugikan. Merugikan orang lain. Kalau masih merugikan dia sendiri, mampus aja, nggak peduli. Mampus kok. aja. Ya urusin aja diri Urusin lu aja sendiri. diri sendiri. Jadi kita Atur kayaknya deh. setuju untuk ini ya. Yes. Dan kalau artis Gimana atau salaman aktris lagi? salaman dulu. Oh, ya, salaman. Agree to agree berarti ya. Terhadap Apa itu artinya? agree to agree. Setuju untuk setuju. Setuju. Sebenarnya nggak usah sih agree aja sih. Iya, Kalau iya. agree to Iya, sering iya. agree to agree. Gitu ya. Jadi kita setuju ya tentang itu ya. Ya udah, kita langsung ke topik selanjutnya adalah mengenai dangdut nih. Iya dong. Dangdut dong. Iya dong. Pas banget. Iya Pas dong. banget lagi bahas Iya ini. dong, iya Nggak dong. tahu banget sini mau promo soalnya. Enggak, kayaknya Nggak enggak promo. promo ya. Nggak promo, pas aja. Kamu kan ngambil jadwalnya aja susah. Ngambil kan? jadwalnya aja susah, benar-benar. Tentang orang ada. benar. Yang tadi kan yang 3 digit itu. Udah deh, Ya, amin amin. aja deh. Nah, yang ini yang Kok sepi sih? nggak apa-apa, lagi puasa pada ngantuk, nggak apa-apa. Nanti ada itu AI gini lagi. Ada AI, tepuk tangan. Iya. Jadi yang terakhir itu dangdut, kan lagu dangdut mau Pak, dari pakai tripod, Pak. Pakai tripod, ribet. nggak apa-apa biar ada kesan geter-geternya. Oh, gitu ya. Kamera Real, geter, apa, real real? geter, handshake.
Handshake lagi. Susah kayaknya ngedit kalau ada aku ya kayaknya ya. Kenapa gitu? Gampang, nanti tinggal dipotong. Oh iya, pakai kamera Pakai gitu kamera ya. gitu, iya. Oke, jangan-jangan dimatikan aku sama Benar. audio ini kan. Sekarang tinggal dipotong pas ngomong kita ngomong aja. Nah pas Bang Adi ngomong politiknya, kita potong langsung ya. Membunuh ya. Baiklah. Lanjut. Nah, lanjut. Jadi topik terakhir ini topik mengenai dangdut. Oke. Dari dulu kan selalu ada stigma kalau apalagi dangdut selalu dibanding-bandingin sama musik pop. Diva dangdut, diva pop. Selalu ada, ya mungkin bukan kita yang bilang, cuman ada aja kan segelintir orang stigma yang bilang ya kalau musik diva, musik pop itu lebih tinggi kelasnya dibanding dangdut gitu. Setuju nggak? Enggak. Nggak setuju. Kenapa? Nggak setuju. Karena aku memang dari daerah. Aku dari kampung ya kan. Daerah Jadi, mana Bang? daerah tertinggal. Oh berarti daerah kamu daerah tertinggal gitu? Tapi memang iya loh. Oh gitu. Nah, maksudnya artinya aku ngelihat itu memang udah dari lapisan bawah. Nah, kita yang maksudnya orang paling kaya yang ada di kampung kami itu pasti bisa nanggap dangdut. Artinya bisa ngundang penyanyi dangdut yang notabene-nya mahal kayak gitu. Bisa ngundang yang Mahal. iya. Jadi Kan, mau rela untuk ngeluarin. Itu kelas paling atas di sebuah daerah itu bisa ngundang itu berarti artis dangdut apalagi dari Jakarta dari gitu. Jakarta kayak gitu. Nah, itu aku pikir enggak sih, enggak ada perbandingan itu. Apalagi sekarang penyanyi dangdut sekarang kan udah modis-modis, sudah keren-keren kayak gitu dan udah bisa diterima di mana aja kayak gitu. Sekarang lagi viral loh kayak Om Lorenza. Om Lorenza Dia grup dangdut lucu dari Jawa, tapi dia khusus nyanyikan lagu-lagu jadul dan orang berpenampilan jadul. Iya. Pernah. Nggak tahu namanya. Bilang Pernah. Kalau nggak pernah tapi sebenarnya bilang kelihatan pernah, oke pernah lihat tuh tapi nggak tahu namanya gitu. Jawaban template. Tapi kalau sekarang nggak pernah sih sebenarnya. Gitu ya ada Om Lorenza ya. Om Lorenza. Nah, jadi kayak seru gitu. Seru gitu. Seru kalau kita dengarkan lagi kayak gitu. Kalau kamu gimana? Gue nggak setuju. Karena kan? menurut gue nggak terlalu mendalami dunia musik. Gue penikmat lah, penikmat musik. Kamu suka musik apa? Hip hop. Oke. Nah, menurut gua nggak ada kelas. Nggak ada kelas. Semuanya sama rata ya. Karena itu balik lagi ke selera masing-masing. Gitu. Jadi misalnya menurut gua hip hop kalau ngomongin kelas ya, hip hop itu kelas paling atas. Tapi menurut lo, misalnya lo suka jazz itu kelas paling atas. Jadi itu sebenarnya balik lagi ke selera masing-masing. Nggak ada kelas ini lebih tinggi dari apa dan segala macam. Berarti yang ngomong kemarin diva pop lebih tinggi itu emang kelas mereka pop, selera mereka pop. Jadi ketika melihat dangdut nggak bisa ngelihat secara objektif dong kalau gitu ya. Mereka emang benar sesubjektif itu. Isu dong, Maaf. Sesubjektif itu berarti itu nggak bisa ya. Jadi nggak setuju kalau dangdut itu lebih bawah dari pop dan segala macam. Enggak. Sama sekali. Karena emang iya sih, karena dangdut itu kalau secara teknik aja lebih ada bahkan beberapa lagu yang lebih susah dari pop. Bener. Ada cekak-cekoknya, terus musiknya juga nggak ada di semua tempat. Kalau semua tempat lagu pop ada gitar-gitar doang, dangdut harus gedeg-gedeg ada gitu-gitunya. Iya. Ada sulingnya. Lebih kompleks dan gue yakin setiap genre pun juga pasti ada susahnya. Nggak mungkin bener sih, gampang. Mau kelihatannya mungkin jazz lebih gampang dibanding pop misalnya gitu ya. Tapi belum tentu yang main jazz ya itu pasti ada susahnya juga. Yang main pop juga pasti ada susahnya. Dan ada jeleknya juga kan pasti. Jelek walaupun jelek relatif, tapi kan bisa diukur secara objektif juga kan. Musik pop juga ada yang jelek, musik dangdut juga ada yang jelek dong. Setuju nggak kalau yang jelek-jelekan? Setuju kan? Tapi dangdut itu bahasa universalnya musik di Indonesia. Udah bahasa, iya ya, kayak orang udah pasti tahu ya. Acara ke istana aja kemarin lihatlah dangdut ambiar semua kayak gitu. Baru kemudian bahkan sekelas acara-acara aku banyak lihat beberapa orkestra juga mainin lagu dangdut di situ dan itu jadi bagus kayak gitu. Baru aku lihat di Solo itu kan ada pertunjukan gitu orkestra iya. Itu juga pakai lagu dangdut kayak gitu dan itu bakal entertain kayak gitu. Seru. Nah, berarti kalau kalian tuh setuju lah, sama setuju kalau nggak ada dangdut lebih rendah dari pop dan segala macam. Setuju berarti kan ya? Setuju. Itu juga alasan kalian jadi ikutan main film mendadak dangdut kah? Iya, saya bilang iya. Karena itu dari awal. Gimana kenapa mau akhirnya mau ikutan film mendadak dangdut nih, mau jadi salah satu cast? Karena Jadi apa sih di sana? Oh, gue jadi Thomas itu produser / manajernya si Naya yang diperankan oleh Anya Geraldine. Produsernya Naya berarti. Waktu dia masih jadi penyanyi pop.
di situ. Si manajer waktu jadi pop. Manajer pop lah gitu. Rosanya lah dia ceritanya dulu kan gitu. Diva kan. Nah, terus satu yang udah jelas bikin gue tertarik adalah karena gue nggak ngerti sama sekali dunia industri musik. Jadi untuk gue masuk ke sini kan gue jadi belajar. Iya. Itu satu. Yang kedua, dangdut. Which is itu udah jadi simbolnya Indonesia, gitu, Amerika lagi ngomong. Dangdut simbol Amerika. Donald Trump dangdutan. Gitu, dan yang lucu ya gitu. Kayaknya masuk, dia kan suka joget-joget juga. Terus gitu, dan menurut gue pribadi kayaknya emang generasi sekarang Gen Z, Gen Alpha dan seterusnya ini kedepannya butuh di-remind untuk ya dangdut itu Indonesia lah, Dangdut itu Indonesia gitu. Jangan sampai mereka dengerinnya yang barat-barat mulu, K-pop dan segala macam. Enak, bagus dan segala macam, silahkan gitu. Cuman jangan lupa kalau kita juga punya ciri khas sendiri gitu ya. Gitu, dangdut. Dan si Thomas ini boleh dikasih tahu tipis nggak dia kayak apa karakternya? Mirip-mirip sama lu kah atau lu harus meranin beda jauh banget? Nggak, beda jauh. Dia kayak apa tuh? Apa ya? Dia sangat ambisius dalam pekerjaannya. Berarti gue enggak ya? Nggak mungkin enggak sih kalau mau pamer-pamer gitu, nggak mungkin enggak sih. Dia boleh dibilang. Nah, satu lagi yang bikin gue tertarik juga apa itu sih asam urat ya? Pegel tadi. Lu yang nggak nyaman nih. Tahu gitu pakai bantal. Pakai bantal ambil satu lagi hostnya. Nanti ambilin. Ya, jadi iya katanya kalau nutupin. Iya, bentar dulu ini komedi dulu. Lanjut. Gue tungguin. Lanjut. Suka ngambek soalnya gitu kan. Nggak, jadi satu lagi yang gue tertarik susu dengan film saya ini. dong. Lagi ngambek. Apa? Ini pertama kali gue meranin karakter. Tadi udah pasti dong. Pasti. Jadi apa? Di pohon. Pasti minimal ada jogetnya nih. Ada Aku? dong. Jadi siapa emang di sana? Iya, alhamdulillah banget. Aku di sini berperan sebagai Naya. Pantes ini kok kayak kenal, ternyata Anya ya. Mungkin ada scene Nayanya before and after gitu. Jadi ada scene Naya kecelakaan nggak itu? Yang dilindes sampai penyet gitu ya. Aku di sini berperan sebagai Yatno. Yatno itu adalah apa ya? Mungkin 10.0 ataupun 8.0 dari Adi Sudirja. Kalau Adi Sudirja mungkin 1.0 itu udah level tingkat lebih tinggi, udah mind blowing. Gitu. Karena memang kalau di film lebih filmis kan apa-apa itu. Jadi istilahnya udah perfilman banget enggak? Sineas. Ngobrolnya udah Om Ucu sama Om Ucu. Iya. Dulu ngobrolnya sama lo ya. Pengen deh jadi. Ya. Ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu loh. Jadi kenapa dia segitunya dibanding Adi? Nah, jadi saudara itu ngomong sama aku dan pertama kali aku baca skripnya itu aku langsung ketawa ngakak di situ. Kayak gimana katanya? Oke, pertanyaannya sama kayak tadi. Gitu. Iya, kayak gitu. Kayaknya gak tulus itu ketawanya. Kalau ketawa tulus gimana? Tulus. Nah, benar. Tulus. Itu kan Shani. Bukan Shani, Sani. Oh iya. Lanjut. Nah, akhirnya jangan 20 menit suka kami lah. Ya udah, udah tulisan. Kan bagus konten kalian nanti. Nah, asal ngomong politik dulu dipotong. Ini gue udah jauh-jauh nih. Tapi nampak ini. Nah, terus waktu aku membaca pertama kali itu memang karakternya itu aku langsung kayak Membayangin kayak Mbappe. Pakai bayangin. Ya Allah, kadang daerahnya masih ke bawah ya. Iya. Nah, itu bayangin kalau aku itu memang Yatno gitu. Kayak oh iya ya kok kayak aku kayak gitu. Tapi aku yang udah mampus lah gitu, yang udah gitu. Lebih lah. Sukses berarti. Iya, Yatno ini sukses gitu. Tapi waktu itu ini boleh ya bocoran ya. Aku baru ngomong juga nih, nggak apa-apa. Nah, jadi dia nggak tahu bahkan yang main filmnya. Gimana? Tadi kan aku baru ngomongin. Tahu dong. Kita kan pemain semua tahu karakternya masing-masing kan. Maksudnya gini, sebelum saudara ngomong itu aku udah bayangin kayak ini siapa sebenarnya Yatno ini. Tapi yang aku bayangin di situ adalah kayak maaf,
bencong-bencong salon yang udah taubat. Oh iya. Bencong-bencong. Kalau kamu belum berarti. Belum, masih mau jadi. Masih mau jadi. Nah, ini kayak bencong-bencong salon yang udah tobat. Jadi tapi dia itu udah sukses. Oke. Udah sukses, dia udah punya kontraan, dia bisa jahit, bisa paes, bisa rebonding. Paes itu apa? Paes buat paes ini, perias pengantin. Oh, Itu kan- iya yang gini-gini. Itu Iya. kan hanya bisa dilakukan oleh bencong salon yang serba bisa kan. Gali kubur, Iya. bekam, pijet, refleksi. Beneran ada itu? Iya, aku itu karakterku. Bayangkan. Bener-bener 8.10 ya, 8. Makanya itu. Nah, kemudian aku juga bisa reparasi kulkas. Iya. Ih, mampus lah Tapi pokoknya. menarik banget ada karakter itu. Kita nggak pernah tahu dia ngapain berarti di film ini. Nah, aku kan harus tahu dia sebelumnya ngapain kan. Iya, Bisa sekaya backgroundnya itu. dulu ya. Open BO kah, apakah segala macam. Kita nggak tahu simpanan om-om kah. Ya, jadi Kita udah kan tahu backgroundnya ketika pas baca. jadi ketika aku udah nyentuhin, oh kayaknya ini deh backgroundnya dia nih kok bisa suksesnya gara-gara ini gitu. Pedalaman karakter lah ya. Pedalaman karakter itu benar nggak, itu nggak diceritain, tapi aku harus tahu kan. Dan dia tuh udah bapak-bapak Pak Yatno kan, jadi oh berarti udah tua, berarti udah potong rem. Tadi sering minta tisu, siapa yang muncrat siapa. Jadi udah potong pendek dan kemudian dia tuh tapi tetap agak sedikit jangan ya. Ya, enggak, Tolong itu enggak. Ngeri, takut Enggak, aku. enggak. Sumpah kepleset mulutku anjing. Enggak. Ya, jangan siapa produsernya ya? Enggak. Paling jangan betumbuk kita. Jangan. Agak ngondek gitu. Iya. Sedikit tapi ngondeknya, tapi masih ada. Tapi nggak boleh dikasih tahu dia tuh ngapain di situ. Suruh tonton aja ya. Sangat menarik sekali soalnya karakter kayak gitu di film yang Anya tiba-tiba dari pop ke dangdut, terus ada karakter si Pak Yatno ini. Iya. Soalnya gue mikirnya tadinya kirain Yatno entah suami lamanya Anya. Jadi kayaknya enggak deh, kalau suami kayaknya enggak. Enggak ya. Jadi kayak suami dari merintis bareng-bareng, kirain kayak gitu. Enggak ya, ternyata dia beda ya. Pokoknya dia ada si Yatno ini karakter penting di sana lah ya. Yang jelas jadi di film Benar Dangdut ini itu ada 3 elemen nih. Iya, Komedi, bener. drama sama misteri. Iya. Ada misterinya. Ada Memecahkan misterinya. masalah. Iya. Nah, gue cuma mau bilang ini film keberapa yang Benar Dangdut? Pertama. Pertama. Ini film pertama, tepuk tangan dong, jangan males. Luar biasa. Berarti akan ada sequelnya, bisa jadi. Amin. Ya. Trilogi. Gue mau bilang untuk film pertamanya Adi Heeh. di dalam elemen komedi itu luar biasa Luar banget biasa. actingnya. Serius? Enggak. Lah nggak diajak. Enggak, gue belum nonton full, tapi gue liat klip. Serius? Luar biasa banget. Nggak heran sih emang. Luar biasa banget. Aku gak bisa begini. Aku juga gak bisa. Nah, terus Enggak, Gitu ya? serius. Beneran ya? Luar biasa banget. Luar biasa. Berarti nanti siap-siap aja kita nonton tanggal berapa? tanggal 30 April. 30 April 2024 apa 2025? 2025 2024, dong. iya. Jadi ceritanya gini, ini kan lebaran kan banyak THR, Benar. dikasih sama bude, sama tante, sama om segala macam. Duitnya jangan dihabisin ya. Betul. Duitnya jangan dihabisin. Sisakan 35.000 untuk tanggal 30 April. Nggak boleh 35.000 doang. Sisakannya 105.000. 35.7. 110.000. Dia mau di mana? Nggak Biar usah. 3 kali Biar 3 nontonnya. kali. Oh, 3 kali. Karena kan ada 3 elemen. Ada komedi, Iya, benar. drama, dan misteri. Oh, gitu. Biar yang pertama fokus ke Pinter lu, fokus ke Iya, komedinya. Fokus komedi dulu. Curiga di notis sutradara. Hahaha dulu, kedua drama nangis-nangis dulu, ketiga baru pecahkan misteri seperti apa. Oh, Dan gitu. kalau misteri Yoi. kan harus diulang-ulang. Oh iya, baru tahu. Ya kan biar tahu kayak gitu. Pokoknya 30 April 2025 hanya di Bioskop. bioskop apa? Semua bioskop. Bioskop apa? Se-Indonesia. Bioskop apa? Kesayangan Anda. Nah, Oh iya. bioskop kesayangan dong. Sayangan Yang bukan kesayangan nggak usah. Nggak usah. Oh ya udah. Tapi masa sih nggak mau sayang sama bioskop? Sayang dong sama bioskop, karena makanya. karya-karya kita di bioskop. Betul. Masa saya karya-karyanya mau dipasang di ini? Oh, Di mana? ya Di mana? ampun. Di 3GP. Burem dong. Yang tulisannya di belakangnya ada ini. Papa jahat. Bukan. Apa? Lebah apa? Lebah ganteng. Lebah ganteng, subtitle by Lebah Ganteng atau Pen Akatsuki ya. Jadi intinya kalau topik ini kita sama-sama setuju kalau agree dangdut itu musiknya tidak bisa sama dengan musik-musik, Spesifikasikan. tidak bisa lebih jelek lebih apa, sama ya kita agree tuh. Ya, agree untuk ini. universal. Oke. Oke. Berarti nanti terakhir kita udah bahas sampai topik terakhir, udah sampai 3 topik. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa lihat di Instagramnya bloomdaily.id dan juga film kalian bisa update-nya ada di mana? Ada di @mendadakdangdut. .movie. .movie. Nah,
Itu aja pembahasan 3 topik kita, seru dong. Thank you. Terima kasih banyak. Dan Thank you. setiap pembahasan topik kita sudah banyak yang tahu. Tadi kita tidak tahu Adi dan Sada filmnya apa, pendapat Adi tentang sesuatu apa kita nggak tahu. Sekarang jadi tahu kan? Karena kita tahu selayaknya acara-acaranya, setiap acara udahannya harus ada apa, Bang Adi? Apa? Harus ada sulap. Oh, ini mau sulap. Harus ada sulap karena kita sudah tahu. Ini memang ada. Harus ada. Setiap acara harus ada ending sulap. Satu lagi. Nggak usah. Setiap acara harus ada ending. Karena sekarang saya sudah tahu bahasa Inggrisnya apa? I know. I know. Kamu tahu? You know. You know. Oh, Makanya gitu ya. gitu. Oke, sekarang bilang stop di mana aja? Stop. Belum. Kasian. Belum. Stop di mana aja? Stop sini. Ambil. Udah lihat berdua, Sada dan Mang Adi udah? Oke. Kasih lihat ke kamera juga boleh? Sudah? Kau jangan nengok. Enggak. Tutup matanya. Aku tidak nengok. Tutup. Sudah. Mana kameranya? Sudah? Udah. Nah, mau taruh sendiri? Iya dong. Mau kocok sendiri? Awas kalau karanya kemana-mana ya. Kocok ya. Udah boleh nengok, nggak apa-apa. Udah? Oh. Tuh kan. Sudah? Udah. Sekarang sudah dikocok kan? Udah. Sekarang? Enggak, Emang ada gini. gitu. Emang ada gini. Pilih yang mana? Kanan, kiri? Kiri. Kiri. Dibuang apa diambil? Dibuang. Benar. Ya udah ya. Kanan atau kiri? Kanan. Untuk diambil Dibuang. Oke, berarti ini ya. Iya. Nah, sekarang baru gini. Tolong pegang, nggak pegang. Yang mana? Kau lempar ini ke sini. Lempar. Ke kantong, lempar. Koko. Kayaknya itu nggak ke kantong ya. Ya udah, coba ini ya. Ke kantong sini tadi udah ya. Anjing. Ini kartunya benar? Nggak ada lagi, nggak ada. Bener kan? Bener. Nggak cukup sampai di situ. Mendadak Dangdut akan menjadi film yang laris, bukan? 2 juta lebih. 2 juta lebih. Amin. Kalau laris kan akan on fire, akan berapi-api. Kalau 2 kan terlalu air ya. Kita buat jadi api aja gimana? Bisa kan? Sekarang gini, tolong di belakang ada botol. Ada kan? Enggak. Ada. Oh, ada. Nah, ini kan termos ya. Termos tuh panas, yang panas dengan api kan, 2 ini ya. Kita gini gosok. Nah, coba diambil. Nanti api jangan. Ambil. Tunjukkan Mbak Yul. Iya. Diputar nih. Ambil. Oh, cuma kartu. Cuman kartu. Nah, jadi panas api kan, 2 api. Itu aja, terima kasih banyak. Kok bisa? Bisa, jin.